Salam. Salam. Horas Marita Sudena. Alang kita mulai nama acara pamuhai bona tahun udah perapatan jual matang yang nau meta bahasa rata. Horas madhita salutna maulate ma dilibata ama anakna Tuhan Yesus Kristus dohon di parbadia naung mabuak kita memasuki tahun 2025 on marpudo hita nuaing dibornginon patupaon pertenyangan songon mabonai sude ulaun dewan seksi kategorial wek di tahun 2025 on. Sudangi do tema Roma 12 ayat 2. Alai gabe ibaru mahamu dung muba pikiramuna. Ta parato do panarionon ni debata na mangurupi huriana patupaon akka pakubasion Ebenezer. Rasi rasa nuaing durupi Jehovah hita ima nau sitopototta madalani tahun 2025 on do mangulaon program di bagas al siroa do pangujion tadapot ma habangsa para siani mereka mahita puji ale todiku. Jong mahita.
Mari hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi porbadia, na tumapalangit tanoon. Amen. Sai pabotonom mudo tuau dalan hanguluan. Go dolas ni roa dedopan ni bohim. Aka sudungan ni roa do di siamumu. Sai leleng na haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo ma nasutudosan. Namandok mulata do hami tuho. Allah di patarho do tu akan naso tumadaho anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya asima roham. Saya payah ma dihami rodi pinoparnami barita nauli. Jala prarak mai tu salut bangso. Asa hisar sedang ni asang pomi do diak kana hutul dia haholomon do na nilinggoman ni hamatean. Mari anak kahologan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pudul maida. Tabagi makor paduan suara lansia.
Mari kita buku Eden nomor 650 ayat 1-2. Turpuk sadarion imana tersurat di sada Korin 12 amukan si ayat 12 sahat tu 20 tajama marsik kak sorin upamana hibuldo dagingi alai torokdo anggur wasna jala ruasna toropi majadiho daging na sasadai songonido Kristus. Ai daging ipe dang nasa darwasna tung toropdo. Jala out sura ninna pinggoli ala somata au dang masuk daging au tung nasa masuk daging mai alani alai dia turut di batado ngana ni ganu pruas di dagingi marguru tulomo ni rohana alai nang petorop akarwasi sadado dagingi ido saatna martua do akkana tumangion hatani di bata jalan pyoksa amen tabegema korseksi perempuan.
Mari dia buku Ede nomor 720 ayat sada. Majaha program Huria tahun 2025 dilanjutkan launching tahun orientasi HKBP tahun transformasi HKBP. Hujahahon ma di tonga-tonga ta ima program Huria tahun 2025. Patujolo warga HKBP Mampang Prapatan yang dikasihi Tuhan Yesus Raja Gereja, puji Tuhan pada hari ini Jumat tanggal 31 Februari kita dapat melaksanakan pertanggungan Bona tahun 2025. Tahun ini adalah tahun orientasi pelayanan HKBP tahun transformasi, di mana kita diharapkan sebagaimana dikatakan Opue Purus HKBP membawa dampak yang besar bagi perubahan yang lebih baik di HKBP dan memberikan dampak yang luas bagi sekitar sehingga misi HKBP menjadi berkat bagi dunia dapat terus terwujud. Kita pahami bahwa kegiatan ini merupakan awal dari semua kegiatan rutin di jemaat kita. Karena itu semua keputusan rapat jemaat akan kita dengar atau highlight hari ini. Kegiatan rutin, seksi atau dewan, week dan para tahun pun akan kita dengarkan, serta jadwal kegiatan pun telah kita susun selama 1 tahun. Tidak lupa besaran anggaran keuangan jemaat kita selama 1 tahun ini. Demikian juga kepanitiaan yang dibutuhkan dalam pelayanan semua kegiatan kita bersama. Berharap dengan sudah tersedianya semua kegiatan tersebut, kita sudah tahu apa saja yang akan kita kerjakan bersama dan kapan saja dilaksanakan dan unit pelayanan mana yang menjadi pelaksananya. Oleh karena itu, semua kegiatan ini disatukan dalam satu buku kecil menjadi buku panduan pelayanan HKBP Mampang Prapatan tahun 2025. Demikian disampaikan kepada semua warga HKBP Mampang Prapatan dan semua unit pelayanan untuk dapat dimaklumi dan dilaksanakan bersama Pendeta HKBP Resort Mampang Prapatan. Keputusan rapat Huria pada hari Minggu 15 Desember tahun 2024 di Gedung Serbaguna. Yang pertama, menerima laporan pelayanan jemaat yang disampaikan pimpinan jemaat sebagai dokumen HKBP Mampang Prapatan dan sumber untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2025. 2. Menerima dan memutuskan program kerja dan anggaran semua seksi dewan yang telah dibahas oleh majelis jemaat sebelum dibawa ke rapat jemaat. 3. Patuh utama di tahun 2025, renovasi rumah dinas, pengaturan tempat parkiran, renovasi dan pembuatan sekat gedung serbaguna, renovasi kantin. 4. Dibentuk kelompok kerja untuk keseluruhan renovasi. Koordinator Bapak Harapan Simajuntak dan dilengkapi dengan anggotanya. Dalam penyusunannya akan didampingi oleh Sintua Lontur Tambunan dan Sintua Res Roberto Sinura. 5. Pesta Puncak Gotilon tahun 2025 akan diadakan pada bulan Agustus tahun 2025. 6. Fundraising untuk biaya renovasi gedung serbaguna akan diadakan pada bulan Oktober atau November 2025. 7.
penulisan tab register atau buku bolon manot tuhon akaise mana perjolo ini dipercayakan kepada majelis jemaat dan memilih beberapa orang dari warga jemaat senior untuk melengkapi informasi tersebut. 8. Meningkatkan pelayanan diakoni huria dengan menyediakan peti jenazah bagi warga jemaat yang meninggal dunia. Untuk itu perlu ada ketersediaan dana sebesar 100 juta rupiah dan perlu ada tenaga khusus menangani. Unit pelayanan ini disebut dengan Palang Hitam HKBP Mampang Prapatan. 9. Tentang ibadah sore, dalam rapat diserahkan kepada majelis jemaat memikirkan dengan matang tentang pelaksanaan ibadah sore setiap minggu. 10. Badan Audit HKBP Mampang Prapatan dari majelis jemaat adalah Situares Roberto Sinurat dan dilengkapi dengan unsur warga jemaat, yaitu Kombes Pol Leonardo David Simatupang dan Nyonya Manalu Priska Sari Ronadiba Manalu. 11. Perlu penambahan tenaga khusus menangani 1. Urusan rumah tangga atau logistik, 2. Taman serta penataan kompleks gereja. Kedua tenaga ini adalah di dalam naungan sekretaris jemaat. Koster Satpam diatur sekretaris sesuai juklak aturan peraturan HKBP tahun 2002. 12. Tugas kerja semua pelayan di dalam lingkup sekretaris jemaat akan dibuatkan secara tertulis untuk dapat diketahui masing-masing yang bersangkutan dan majelis jemaat. 13. Besaran anggaran penerimaan dan pengeluaran HKBP Mampang Prapatan tahun 2025 berimbang sebesar Rp1.719.410.000. Program kerja tahun 2025 disesuaikan dengan program dan kegiatan yang dilakukan oleh setiap dewan. Di Dewan Koinonia ada seksi AMA, seksi Paropuan, seksi Naposo Bulung, seksi Remaja, seksi Sekolah Minggu. Semua seksi-seksi yang berada di Dewan Koinonia akan melaksanakan program dan kegiatan dan anggaran sesuai dengan usulan dan yang sudah ditetapkan oleh rapat Paralado dan rapat Huria. Yang kedua, Dewan Marturia. Di Dewan Marturia akan melaksanakan program kegiatan dan anggaran sesuai yang diusulkan melalui seksi diakoni, seksi sending, seksi musik. Yang ketiga, Dewan Diakoni. Dewan Diakonia akan melaksanakan program kegiatan yaitu seksi sosial, seksi pendidikan, seksi kesehatan, seksi kemasyarakatan. Secara khusus, program yang menjadi tambahan di tahun ini adalah sesuai dengan program yang sudah dibacakan, yaitu program Palang Hitam HKBP Mampang Prapatan. Yang kemudian program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh para retaun yang berhubungan dengan penyediaan kebutuhan di gereja terdaftar.
Program WIK pada tahun 2025 ini, program WIK yaitu pertangyangan Bonataun, WIK 1, WIK 3, WIK 4, dan WIK 5. Yang ketiga, kalender kerja tahun 2025 sesuai dengan program dan kegiatan yang sudah didata dan sudah diputuskan, maka sudah tersedia kalender kerja di tahun 2025. Di sana kegiatan WIK sudah terdaftar, kemudian juga kegiatan-kegiatan dari seksi-seksi di bawah dewan. Kiranya nanti dewan dan seksi lebih memperhatikan waktu supaya boleh melakukan program secara efektif. Di tahun 2025 sesuai dengan kalender kerja ada baptisan 4 kali di bulan Maret, di bulan Juni, di bulan September, dan di bulan Desember. Kemudian sesuai dengan kalender tahun 2025 pada bulan Mei, pada perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus akan diadakan penahbisan Sintua. Di bulan Mei akan diadakan peneguhan sidi. Yang keempat, jadwal pertangyangan tahun 2025 sudah terlampir di dalam buku panduan pelayanan HKBP Mampang Prapatan, Resort Mampang Prapatan. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah daftar ini diperbuat sesuai dengan keputusan di dalam notulen rapat HKBP Mampang Prapatan 15 Desember tahun 2024. Keputusan ini telah dibacakan dan diperbaiki peredaksiannya di sermon sebelum dibawakan dalam pertangyangan Bonataun tanggal 31 Januari 2025 ini. Jakarta, 31 Januari 2025, Pendeta HKBP Resort Mampang Prapatan, Pendeta Robert S. Pandiangan, MTH. Terima kasih. Launching tahun orientasi HKBP, tahun transformasi HKBP. Horas madita sudia kamanginang alamar bonatau dohita noeng isommatong bigiota bertu tahun pelayanan HKBP tahun 2025 ima tahun transformasi budi jahamu tahe budi siani. Iya, ada jadinya di slide. Iya, baik amang inang, nanti akan kita lihat tapi ringan non melalui TV monitor sebagian nomor perdunguan tu tahun transformasi. Yang pasti amang inang ya, oh ya silakan bisa kita lihat berkaitan dengan logo yang ada di depan ini. Ya, di slide saya tidak bisa baca, tapi barangkali dari sini ya bisa dibaca. Nah, tadi ada itu tampilan umumnya, lalu penjelasannya ya, infinity loop, simbol infinity loop
putaran berulang tak berhingga, mewakili nilai dan keinginan Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Artinya secara terus-menerus yang menjadi komitmen transformasi HKBP. Ecclesia Reformata Semper Reformanda, gereja yang sudah dibaharui tetap dibaharui. Jadi artinya gereja tetap harus membaharui diri. Lalu ada gambar kupu-kupu, ya. Kupu-kupunya ya. Ya, ada kupu-kupu. Itu adalah kupu-kupunya agak-agak ya itu kupu-kupunya Amang Inang, ya. Ya. Itu menggambarkan metamorfosis kupu-kupu. Ini adalah perumpamaan yang tepat untuk mewakili Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Dan simbol kupu-kupu ini mempertegas filosofi infinity loop yang sebelumnya telah dijelaskan. Lalu berikutnya ada 4 elemen, ya, yaitu 4 lingkaran yang menjadi elemen dasar berbentuk logo mewakili 4 elemen perubahan dalam semangat transformasi HKBP, yaitu ini yang perlu: 1 karakter, 2 janji, 3 kultur, dan yang keempat adalah kemampuan. Jadi diharapkan dalam transformasi pelayanan HKBP tahun 2025 ini, ya, akan ada pembaharuan karakter, janji, kultur atau budaya dalam kemampuan. Lalu yang berikut adalah silang atau salib, ya. Salib, kalau ini pasti kita sudah tahu semuanya Amang Inang. Simbol salib yang menjadi senter pada logo mewakili komitmen setia dan tidak menyimpang. Sebagai pengunci utama bahwa transformasi yang dilakukan tidak akan menyimpang dari ajaran Kristus dalam setiap pelayanan dan aktivitas HKBP. Jadi artinya kita tetap terikat dengan salib itu. Kemudian ada simbol 3 tugas HKBP, ya, tolong di zoom. Yang di sebelah kanan atas itu ada 3, ya. Ini menggambarkan 3 garis yang menopang logo ini untuk berdiri mewakili 3 tugas HKBP sebagai gereja, yaitu anggo ngabiaso nate koinonia, marturia, dan aharte saranai diakonia, ya, nah patuluhon. Kemudian kalau di ya tampak warna ini warna apa namanya Amang Inang? Warna ungu, ya. Saya yakin warga jemaat kita banyak, ya, menyukai warna ini, warna ungu, ya, dan gereja kita juga sering kali menampilkan warna ungu. Nah, di sini maknanya warna ungu sangat identik dengan tema transformasi HKBP. Di tahun transformasi ini warna ungu mewakili simbol pertobatan, perubahan, transformasi, kehormatan, dan kemuliaan. Ya, jadi bagus sekali makna warna ungu itu. Kalau kita lihat itu tentu mengingatkan kita pada tahun ini untuk hal-hal yang disebutkan pertobatan, perubahan, transformasi, kehormatan, dan kemuliaan. Warna biru berikut. Warna biru digunakan sebagai warna identitas HKBP yang diambil dari logo HKBP itu sendiri dengan kode heksa sekian. Ya, ini sudah ditetapkan ini di buku penata layanan HKBP, warna khas HKBP. Nah, karena itu Amang Inang kita sudah lihat itulah makna daripada logo itu, ya. Dan melalui logo itu tentunya mau bicara kepada kita, mau mengingatkan kita semuanya supaya kita bisa tentunya melakukan, ya, tugas yang dimaksud. Ada 6 program prioritas
ya yang akan disampaikan nantinya atau yang kita lakukan bersama. Ya silakan Inang baca dulu. Program prioritas transformasi HKBP sesuai dengan kerangka transformasi HKBP yang telah dibangun. HKBP menetapkan program-program prioritas yang harus dimulai di tahun 2025 sebagai berikut. Pertama, membaharui janji, karakter, kultur, dan kemampuan pelayan dan warga jemaat serta institusi HKBP. 2. Melakukan evaluasi dan penguatan sistem dan kinerja sentralisasi keuangan HKBP. 3. Memperkuat sistem dan kinerja pengembangan sumber daya pelayan HKBP. 4. Memperkuat organ-organ, birokrasi, dan tata kelola HKBP. 5. Mengoptimalisasi pengelolaan aset-aset HKBP. 6. Menjalankan transformasi digital HKBP. Program-program prioritas transformasi HKBP yang diuraikan di atas dilaksanakan secara paralel. Ya, maksudnya Amang Inang secara paralel. Ya, tahun ini tidak ada dikhususkan seperti tahun-tahun lalu. Ini kegiatan di tingkat pusat, ini di tingkat distrik, ini di tingkat resort, di tingkat huria. Tidak ada untuk tahun ini. Tahun-tahun lalu ada itu biasanya. Nah itu maksudnya berarti secara bersamaan ya kita akan melaksanakannya. Nanti di tingkat pusat ada sedemikian rupa dilaksanakan, di distrik juga, dan kita juga nanti akan diikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Tetapi produknya nanti itu yang akan bisa kita ya lakukan bersama. Kemudian antara lain akan ada nanti kurikulum, ya kurikulum untuk kita lakukan bersama, ya demikian juga pembaruan janji kita tadi itu akan kita ya laksanakan sesuai dengan perjalanan kegiatan semuanya. Sedemikian Amang Inang. Oleh karenanya nanti panitia Pesta Gotilon yang selalu kita padu dengan kegiatan untuk tahun pelayanan nanti akan memilih kegiatan mana yang akan menjadi kegiatan unggulan berkaitan dengan tahun pelayanan transformasi HKBP. Oleh karena itu Amang Inang, kita sudah dengar secara garis besar. Siapa yang ingin mendalami terbuka ya, sebab ini sudah disebarluaskan melalui ya PDF atau di internet juga kita bisa baca. Tapi kalaupun ingin dari kita memahaminya, bisa diminta dari sekretariat dalam bentuk PDF supaya kita lebih memahaminya. Oleh karena itu Amang Inang, saya mengundang kita semuanya untuk melaunching kegiatan tahun transformasi di jemaat kita. Kita bangkit berdiri. Ya, Amang Inang semuanya, sesuai dengan keputusan Sinode Agung HKBP bahwa kegiatan kita di tahun yang pertama dalam Restra 4 tahun berjalan, kita akan memulai kegiatan tahun transformasi HKBP untuk tahun 2025. Tuhan akan memberkati kita semua. Mari kita bertepuk tangan. Terima kasih. Amang dan Inang dipersilahkan untuk duduk kembali. Kor Week 5 lanjutkan dengan PS Maranatha.
Pelantikan Panitia Pesta dan Tahun Transformasi Pelayanan 2025. Tiba saatnya Amang dan Inang untuk melaksanakan tugas-tugas kita, maka saat ini akan ditetapkan panitia Pesta Gutilon sekaligus juga dengan Tahun Transformasi HKBP 2025 khusus di Mampang Perapatan. Dipersilakan Amang Sekretaris untuk membaca surat keputusan dan ketetapan. Surat keputusan ketetapan Pendeta Yesus Distrik 8 DKI Jakarta yang berkedudukan di Jakarta membaca, mengingat, menimbang, menetapkan atau memutuskan satu mengangkat nama tersebut dalam lampiran surat keputusan ini menjadi panitia Pesta Gutilon dan Tahun Transformasi HKBP Perapatan tahun 2025 terhitung mulai diterbitkan surat keputusan dan ketetapan ini. 2. Dengan diterbitkannya surat keputusan ini, maka panitia Pesta Gutilon dan Tahun Transformasi HKBP Perapatan tahun 2025 sudah dapat bekerja dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut. 1. Menyusun dan program dan Pesta Gutilon dan Tahun Transformasi yang akan dilaksanakan di HKBP Perapatan. 2. Melaksanakan Pesta Gutilon dan Tahun Transformasi di Gereja HKBP Perapatan. 3. Mengupayakan pencarian pengumpulan dana yang diperlukan dalam rangka Pesta Gutilon dan Tahun Transformasi yang berlangsung. 4. Memberikan atau menyampaikan pengetahuan ataupun laporan yang dianggap perlu tentang Pesta Gutilon dan Tahun Transformasi HKBP Mampang Perapatan pada atau dalam warta jemaat HKBP Mampang Perapatan setelah diminta ataupun persetujuan pimpinan atau majelis jemaat HKBP Mampang Perapatan. 3. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, panitia Pesta Gutilon dan Tahun Transformasi harus berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada pimpinan atau majelis jemaat HKBP Mampang Perapatan. Ditetapkan di Jakarta tanggal 31 Januari 2025, Pendeta HKBP Resort Mampang Perapatan, Pendeta Robert S. Pandiangan, MTH. Dengan ini saya bacakan nama-nama panitia, kami persilakan untuk maju. Lampiran surat keputusan ketetapan panitia Pesta Gutilon Tahun Transformasi HKBP Mampang Perapatan, Resort Mampang Perapatan, Distrik 8 DKI Jakarta. 1. Penasehat atau Paniroi. 1. Pendeta HKBP Resort Mampang Perapatan. 2. Parhalado HKBP Mampang Perapatan. Pelaksana Ketua Amang Andre Hasudungan Aritonang. Kami persilakan maju. Wakil Ketua Amang Sintua Agustinus Rondang Simanjuntak. Sekretaris 1 Amang Geri Freddy Sihaan. Sekretaris 2 Amang Casit Hisar Parulian Pandiangan. Bendahara 1 Nyonya Sintua Manalu Kartina MH Boru Simanjuntak. Kami persilakan maju. Bendahara 2 Inang Duma Davega Liana Boru Tampu Bolon. Kami persilakan untuk maju. Terima kasih. Ya, Amang Inang, kita sudah lihat saudara-saudara kita yang dipercayakan untuk melaksanakan tugas panitia Pesta Gutilon dan Tahun Transformasi HKBP Mampang Perapatan tahun 2025. Sebagaimana kita dengar tadi bahwa kepanitiaan ini masih perlu untuk dilengkapi kemudian dalam waktu sesegera mungkin. Oleh karenanya, Amang Inang semua yang sudah berdiri di sini, yaitu ketua, wakil ketua, sekretaris dan sekretaris, ini tentu wakil barangkali karena ada 2 orang, dan kemudian bendahara juga sedemikian rupa. Benar ya?
Dan catatan tadi untuk kelengkapan anggota pengurus lainnya akan segera ditambahkan kemudian. Maka dengan ini Amang Inang, saya bertanya kepada saudara-saudara setelah mendengar tugas yang tadi, di dalam nama Allah Tuhan kita dan Yesus Kristus Raja Gereja, saya bertanya, apakah Amang dan Inang bersedia untuk melakukan tugas tersebut? Terima kasih. Maka dengan ini, di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, saya sebagai pimpinan HKBP Mampang Perapatan menetapkan saudara-saudara menjadi panitia Pesta Gutilon dan Tahun Transformasi HKBP Mampang Perapatan 2025. Kita beri sebentar, Mang, jangan dulu pulang karena Amang ketua kita memberi sambutan sebentar. Tolong. Tes. Selamat malam kepada Amang Pendeta, Inang Pendeta, kepada para Amang dan Inang Paralado, juga kepada Amang Inang Jemaat Gereja dan juga anak tua-tua. Terima kasih untuk waktunya, di mana saya Andre Aritonang ditunjuk oleh Sektor 2 mewakili dalam tugas melakukan acara Pesta Gutilon di tahun 2025, di mana untuk kegiatan acara atau kegiatan pengumpulan dana yang akan kita lakukan tidak jauh dan tidak bukan melalui janji iman kita masing-masing, di mana acara Gutilon ini pun tujuannya untuk kita, dari kita dan untuk gereja HKBP Mampang. Jadi saya selaku mewakili para panitia, mohon dibantu, mohon didukung, dalam nama Tuhan Yesus kita bisa. Terima kasih. Terima kasih Mauliate. Ya, Mauliate Mamang Inang, dipersilakan duduk kembali ke tempat masing-masing. Kor remaja, Magna Poso, ada? W2 dan W1, ada kor? Tahun 2025 on, hobar tu haputusan sinode gudang Pak ono 27 tahun, tahun 2024 nasalpu menetapkan rencana strategis HKBP itu tahun 2024 saat tahun 2020 lalu. Kebartusi rapat pimpinan HKBP tetapkan tahun 2025 on gabe tahun transformasi HKBP. Asobar tu visi ni HKBP gawe pasu-pasu tu portibion. Sian ima hita borhat lau madalaton akka program tahun 2025 sudah kegiatan tak saya paingoton gawe pasu-pasu hita ala nirap di Batama hita makubasi.
panitia gotilon. Atong taula manasa pakubasion di sedangai tahun transformasi HKBP tahun 2025. Taulau di bagasan pasitutuon songon nama bahen tutuhani. Sian rohamuna maulahamu nasa sibahenom muna songon na tutuhani. Dada tujolma. Ingot hamuma sian tuhani do jolom muna sitiado ni balos ni Tuhan Kristus ima oleh hamuna. Mari dameda. Martang yang mahita debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang peho ale Tuhan alai jonok doho tuhami nama kaporsiaiho puji-pujian dohot hamolateon hupasat hami tuho di pandonganyamu di hami di tahun 2024 asalpu jalaboy hami hipas di nama muka partangyangan bona tahun hami di tikion di bagas jorom
Tuhan dongani mahami madalani ngolu nami siapa hari di bagasan tahun 2025 ton. Di bagasan kesehatan hai pason oleh Tuhan. Dina mengurus keluarga nami be di bagasan pernguluan Siganopari. Saya dongani ma akka dongan nami na lau majawui pertangyangan di bagasan sataonon. Jala dongani mahami mandalaton patanakon hatam ami ale Tuhan. Asa saya marsigorgor hami di hatam. Aido ngoluni haporsion nami. Saya jari mahami martangiang pasahat puji-pujian nami Tuhan. Oh Tuhan debata nami, saya bahen ma roha na marsigorgor mangihutu pertangiangan sektor nang patanakon hatam hami ganup di tikinabe. Pasu-pasu ma panitia gutilon nang oja di tikion oleh Tuhan. Dohot panitia transformasi HKBP asa boy denggan di bagasan jorom oleh Tuhan. Tangi homa tang yang nami nahu pasatami marhite-hite anak mi Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari kita sebut kede nomor 407 ayat sada. Asini rohama dihamu dohot dame siat debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Niulaham muse pasahatut tabi tuhita kamanginang horas madihita sudina. Mauliate madi tuhatta dina bui tapatupa pertangyangan bona taon. Nyan hita nama hubigi di Jakartaon na perpudi patupa pertangyangan bona taon dia kahuriatta hakabibi sonna tahas somal hubbi alai dang ala nalanggus kita ala situasi do deba namambaen ala liburan di hari Selasa ala biasa pertangnyang kita hari Selasa jadi gabeta panaik tu saunari na alani akka manginang ngalas rohat tatong nakiningan di naung tabigi program kerja di bagasan setahun memang dak sudi dijahas secara detail alai intina nunga jala widoi jala otta na lebih detail dalam bentuk PDF musena. Songoni do jauh-jauh ni huriat HKBP marhiti-hiti tahun transformasi. Jala tema manang odolan ni jamita namar perdumuan tu tema pelayanan los iman wang jamita dihita sian Roma 12 ayat 2 didok berubahlah oleh pembaruan budimu gabi ibaru mahamu dumuba pikiranmu alani hujahama asasi kok dihita mulai sian ayat sada sahat ro di ayat 5 di dok songonon Roma 12 ayat sada sahat ro di ayat 5 nahuapoi mahamu alia kadongan marhiti-hiti asini rohani debata
pasahat hamuma daging muna bahen pilihan na mangulu na badia na hinalomohon ni debata ima hadaulaton ni namarroha jala unang gabe sarobak kamu doho portibion alai gabe ibaruma hamu dung muba pikiran muna asa tahu hamu manibangi lomo ni rohani debata ima nauli na hinalasonna doho na sudenggan ai marhitisian asini rohana ni lehon na tua hupaingo maganupamu unang matorbang rajumi hamu dirimu na lubisian na patut alai itta ni natamama parrohau muna ganu marguru tu gudang ni haporsiaon na tinurpukon ni debata tu ibana upamana torop do ruas di dagikta alai dada saulaur ruasi sudi songoni dohita torop sadaging di bagasa Kristus alai ruas bidu hita sama hita ido sahatna pamukadongan saha porsiaon marhiti-hiti hatorangan nang pinasahat ni pimpinata baik marhiti zamita bona tahun awal tahun songoni dohot di buku panduan tahun transformasi huriat taha KBP nuaing makalomohon asa adong dihita sada perubahan yang baru nama do rupani dang asal berubah alana gudang do na berubah alai dang jelas perubahan na arah nadia alai anggona hinalomon ni huriata ima hamubaon tu nadinggan tentu ikon adong do dasorna dia do dasorni nadinggani sotung buti sudidan namadokon nadinggan diau alai belum tentu dinggat di dongan dai do teh jutan akamanginang ya diau dinggan alai di dongan dang dinggan manang di dongan dinggan alai dia udang nah itu juk gabi bocir diaka hagu turon ya bocir diaka hasisiga nah alani ikut jelas do dia do ukuranna na tado rupani perubahan ya na denggani ido nani hatahon ni hatani tu hatta dison ala perubahani sasitong na diihot do di bagasa padohan ya gabe ibaru mahamu dung muba pikiramuna asa tahu kamu manibangi lomoni rohani debata ima nauli na hinalasonna dohot na sudenggan jadi perubahan ini amang inang perubahan tentu cara berpikir sedemikian berubah ya juga cara pandang berubah alai ukuranna ima sian perubahan budi kita karena perubahan yang ada dan dibentuk oleh Tuhan atau Kristus atau sesuai dengan kehendak Tuhan kita. Jadi boido kita berefleksi amang inang ya dalam perjalanan hidup kita pasti ada perubahan. Saya yakin semua kita punya perubahan. Dan aduk kita na statis. Katakanlah dulu bentuk ya fisik kita juga walaupun kelihatannya totong doh puak song 10 tahun na salpuin na. Totong doh song 10 tahun na salpu tu deh. Song 10 tahun na salpu seseorangi tidak. Dia pasti ada perubahan sedemikian rupa. Holani bayang-bayang 10 tahun yang lalu memang ada ya kemiripan 10 tahun yang lalu masih ada. Ya ada ku cek fotoku ya tiki marumur 35 tahun ya ditempel ya di sada tempat nasomal hukunjungi hami rupani inganani ditempel di sini hubereng bah daunnya yang berbeda sian umur 35
Nah, ada perubahan itu intinya. Tapi perubahan molo onak di ihot hita perubahan ya di bagasa pikiran dung muba pikiran muna. Perubahan pikiran kita bukan perubahan biasa saja, tapi perubahan yang telah dibentuk oleh Kristus atau oleh Tuhan kita. Berarti ikolaudo hita mamereng pola pikir kita yang berubah atau cara pandang kita yang berubah itu harus semakin mendekati itu pola pikir Kristus, cara pandang Kristus. Itu yang benar perubahan yang diinginkan oleh Tuhan. Anggo berubah menyimpang sianido, manang katakanlah ini sekarang garis tegak laut Tuhan Yesus, alai mulutusod doa rupaning asala berubah aku. Saya berubah tapi berubahnya ke sini salah. Alaina berubah nasitong. Saya tadinya dari sini menuju Kristus yang di sini. Ya, katakanlah Kristus itu amang inang songonong takas tatada yang penuh kasih, pengampun, selalu konstruktif, mangaleon akka pencerahan, ya, itu Tuhan kita Yesus Kristus. Berarti perubahan kita, cara pikir kita, cara pandang kita, bahkan cara bertindak kita juga harus seperti itu. Ya, mengampuni, mengasihi. Unangatong ya, lam liling, lam gajang umur, ya, perubahan kita perubahan yang bertentangan dengan Kristus. Yang seharusnya mengasihi bertentangan alo ni mengasihi tahe amanginang. Itu memusuhi. Iya, yang seharusnya Tuhan kita itu kan adalah lemah lembut, ya, alai molo berubah kita, berubah berbeda. Gabi bohama mulna berbeda sian lemah lembut. Kasar, ya, iya, kasar dalam kenyataan nakasaron dia medibeta hei. Suara mungkin ya dakulan kuat, anggun nada kuat, halak Batak pastido nada kuat. Apalagi molo songonau na lahir dibesarkan masih di daerah Sumatera Utara dan di Tapanuli lagi, pastido suaraku ikon gugu itu kan alaboha tahe. Masa kanak-kanak saya, masa remaja saya kalau saya lembut-lembut ngomong, mama saya enggak dengar suara saya, ya, ikut bohado muluna julu teh, ikut guru, oma, ini dia ho, dari sore teh, oma pesongonido, Robert, di dia ho, mulai do Robert di dia ho inna, badangi salah honau mulusuh bigi, ay memang dang bui selimbuti maju. Nah karena itu kan tadinya terbentuk sedemikian. Jadi dak soal suara itu maksud tu. Alai ahado nani do numpadi nak inggabe akan melakukan kekerasan. Itu adalah soal tindakan atau kata-kata yang menyakitkan. Mulu kata-kata rupanya. Kata-kata yang menghakimi. Kata-kata yang merendahkan. Kata-kata yang mulai dok rupa naking kekerasan, ya, nah mengungkung orang-orang tertentu. Ido molo suara, alai molo tindakan muse tentu ngadong radibon. Nah mungkin sampai tu na mengenai fisik, ya, dengan pukulan ataupun yang lain. Nah perubahan yang diinginkan satu tadi amang inang yang kita dengar adalah perubahan kultur. Budaya sedemikian rupa. Kita kagum dengan budaya kita yang sudah turun-temurun sedemikian rupa amang inang yang tetap kita anut sampai sekarang. Tapi Tuhan kehendaki dalam kultur itu harus kita nilai. Kultur mana tahu ada kebiasaan-kebiasaan yang tadinya diagungkan tetapi itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu perlu kita baharui supaya benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan.
Masih ada lagi inang, amang tentu yang bisa nanti kita kembangkan sedemikian rupa. Tapi kita juga mau melihat pola pikir perlu perubahan. Berbeda pola pikir duniawi dengan pola pikir ya yang sudah diterangi atau diubah budi kita oleh Kristus. Pola pikir duniawi itu biasanya selalu berfokus kepada kepentingan diri sendiri. Ku. Saya kira ada taheon. Ada di ngotamu amang suaranya ada nahir ku inna. Tutukur. Ku. Suaranya hame. Ikut situ luku inna tong musekan tuluku ima songon naking ku ya ikut tulu heli madok ku ya ima kebanggaan para duhur ate alain aneng dohono dison kaitanna kebiasaan banyak orang ya adalah pola pikir untuk ku. Pengamsal ya Parpuda Raja Salomo pernah mengingatkan ya akahalak nasongonon ku pada akhirnya dia akan mati karena kepenuhan ku untuk dirinya. Amang inang sekarang intina naking membedakan kehendak Allah ima tanda bahwa kita sudah berubah dengan baik, tahu yang baik sesuai dengan tatanan Allah. Ya, membedakan yang baik dan yang jahat, tapi bukan sekadar membedakan. Sebab banyak orang bisa membedakan, tapi dia tetap di pilihan yang jahat. Ya, Ibrani juga mengingatkan itu, pertumbuhan seorang dari masa Kristen bayi menjadi Kristen dewasa adalah dia sudah tahu membedakan yang baik dari yang jahat. Tapi bukan sekedar membedakan tentunya, tetapi akan memilih yang baik itu untuk dilakukan di tengah-tengah kehidupannya. Inilah amang inang yang perlu kita mau lakukan, mau kita hayati sepanjang tahun ini supaya ini terus menjadi bagian kehidupan kita ke depan. Amang inang molotadok rupani songon au ngamarumur masuk ma 64 plus ame 2 au ni kurupani dan mungkin dia berubah. Kenapa tidak amang dan inang? Mungkin saja kita berubah. Ya, molo bentuk ni buhit tengah mau berubah noni. Maka nakingata tado rupane alai molo rohatta molo talehon betul-betul terbuka kepada Tuhan itu bisa terbuka. Atau sebaliknya yang muda-muda mengatakan, oh kami yang muda-muda ini masih mudah sekali berubah-ubah, dan oleh karena itu perubahan-perubahan sedemikian rupa membuat kami tidak konsisten dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Ya, bisa saja memang. Tapi satu hal yang kita tahu, orang yang mudah-mudah berubah pun atau mungkin masih labil karena muda, kalau dia berserah kepada Tuhan, itu akan dikuatkan oleh Tuhan. Oleh karena itulah setelah saya membaca-baca referensi tentang Roma pasal 12 ini, khusus di ayat 2 itu dikatakan ada proses transformasi dalam kehidupan kita. Proses transformasi itu ada 3 hal yang perlu dilakoninya. Yang pertama adalah pembelajaran firman Allah. Tidak mungkin kita dapat berubah ke arah Kristus kalau kita tidak akrab dan tidak sering membaca firman Allah. Baca, tapi bukan sekadar baca, harus benar-benar dengar dan tentu dilakukan. Jadi baca, dengar itu bisa dengar langsung suara yang mungkin audio ataupun video yang kita lihat bentuk rekaman sedemikian rupa, tapi bukan sekadar di situ.
kita harus juga lakukan dalam kehidupan. Amang inang, ya kita berbahagia, kita bersyukur sebab suara firman Tuhan, ya jangan bosan kalau kita lihat ada di sana renungan, ada di sana bacaan firman Tuhan. Tapi itulah sesungguhnya anugerah untuk kita di abad sekarang ini atau di zaman kita ini. Sebab dimanapun, bagaimanapun keadaan kita bisa mendengar firman Tuhan. Dangadong besongon ditikin nami, maaf mulai tikin nami dana pas do besongon cari tahunnya kadong ngatai sangat minim Alkitab, Bibel di satu daerah. Ya, saya dibesarkan di satu desa, ada 200 kepala keluarga di daerah itu, tapi bisa dihitung Alkitab. Saya yakin maksimum 10 Bibel di kampung kami waktu itu. Wala nak kasih tua do nadong Bibelna, ya. Tapi sorok 10 si tua ikutan nami tiki. Dalam molo majalu liturgi Natal, dangadong rupanya tur Bibeli isurat guru sekolah minggu itu dibagi-bagi mak nyol liturgim dah, nyol liturgim inna rupanya. Ya tapi kita sekarang bersyukur amang inang kita bisa dekat dengan firman Tuhan yang tertulis, firman Tuhan yang bisa kita dengar, ya, dan tentunya semakin kuat untuk berproses dalam transformasi. Yang kedua, doa pertobatan yang perlu kita lakukan. Berdoa dan bertobat, ya, doa bertobat diri sendiri. Ya do tatangnya kon secara khusus inang dengan sungguh pertobatan kita sendiri, atau hanya mengatakan Tuhan tobatkanlah si polan itu, dia menyakiti saya. Tuhan tobatkanlah si polan itu, dia sangat jahat. Tuhan tobatkanlah si anu itu karena dia berbuat curang. Untuk diri kita bagaimana? Tuhan tobatkan aku, Tuhan buat aku teguh, ya, di dalam firman-Mu. Tuhan, aku bersalah kemarin, aku menyakiti pasangan hidupku, aku menyakiti teman kerjaku. Tuhan ampuni aku, tobatkan aku, buat aku semakin baik. Bertobat, ya, bertobat itu adalah dalam doa kita secara pribadi. Dan kemudian yang ketiga, proses bertransformasi itu, ya, secara rohani adalah pengalaman dalam pembelajaran. Itu artinya dalam perjalanan hidup kita amang inang pasti ada pengalaman bagaimana macam-macamnya, tapi di situ akan kita lihat anugerah Tuhan, ya, yang memelihara hidup kita. Dari situ kita perlu belajar. Jika Tuhan menuntun aku sampai sekarang, ada lika-liku perjalanan hidup saya, tentu itu karena Tuhan menginginkan saya untuk baik, dan karena itu kita perlu berubah, bertransformasi. Amang inang, sedemikianlah apa yang diinginkan oleh Tuhan dari kita, supaya kita menjadi dewasa, supaya kita menjadi orang-orang yang mampu membedakan kehendak Tuhan dengan yang bukan, dan melakukan apa yang dikehendakinya dalam kehidupan ini. Saya akan membaca dan sedikit memahami dari firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 10 di ayat 23. Kita bisa buka amang inang. Dalam bahasa Batak dikatakan saluhuna jadido alai dak saluhuna marguna, saluhuna jadido alai dang saluhut patuguhon. Segala sesuatu, ya, berguna, benar, tetapi tidak segala sesuatu meneguhkan atau membangun dalam bahasa Indonesia. Saya boleh melakukan segala sesuatu, tapi ingat amang inang, tidak semua berguna. Yang Tuhan inginkan adalah yang berguna. Tapi ditambah lagi bukan sekadar berguna, sebab berguna itu bisa saja berguna untuk kehendak dunia atau kehendak iblis. Lalu dikatakan saluhu najadido, ya, semua segalanya boleh, tetapi dang saluhu patuguhon, tidak semua membangun.
Berarti harus yang konstruktif, harus yang membangun, harus yang memperbaiki. Sedemikianlah karakter yang Tuhan inginkan atau pembaharuan dari kehidupan kita masing-masing. Sepanjang tahun ini Amang Inang, kita akan diingatkan untuk hal ini semua. Tapi bukan sekadar diingatkan kepada kita, tapi kita juga harus menyampaikan kepada orang-orang lain di sekitar kita. Amin martang yang mahita. Mauliate madiho ali di bata amanami na pengotok kami di bagasa tikion. Di nama mulai sudi kegiatan rutin nami di tongani huria aka pertangyangan veg, aka kegiatan seksi dewan, kegiatan ni aka junit-junit pelayanan na asing dope ale Tuhan. Secara khusus naking nunga hupa bakit kami dohot hu tangyako kami panitia pesta gutilon tahun transformasi HKBP mangihuk dope aka kegiatan naung diputuskan di tongani huria ima untuk renovasi kuhiri pami dope adong kelompok kerja songoni musea le Tuhan untuk pelayanan diakoni di tongani huria asa adong palang hitam nabuhi aduan peradihon nak kanarikot di tiki kemalangan ali Tuhan nami jauh-jauh Tuhan misaluhuna asa adong perubahan tunadingkan na membangun na memikirkan akadongan dakola diri nami dakola kuria nami atau pargugui mahami ale Tuhan pasu mahami saluhuna di bornginope ramoti hami ale Tuhan nang petorop dongan nami nasubui ro alai pos dorohan nami ramotammo nang nasida ale Tuhan hupuji hami maho di bagasan anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Jadi kemarin dehita tapasahat ma piliata asi niroham hupuji. Sahat mapiliat tatu debata martang yang mahita ali debata amanami na di Banua Gijang
Odo haroroan ni saluhu silehon-lehon nadinggan do nasa uli basa na mauli utus. Upasahat tami masian na nilehom itu kami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulok karajaumu di tonga-tonga ni kuriam do di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asala putad dahami gudang ni silehol-lehom itu kami. Asalam gir-gir kami madok mauliat itu ho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rap mahita mangidohon di tangiang ali aman nami. Ali aman nami na di banwa gicam. Di dosa ni dongan namar dosa tu. Kami tugiot tu pangujunan padua mahali siap pangagu ay honap punah harajao rota gugun rodia sangapon saliling-liling. Amen. Huriana hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus mulak mahamudi bagasad dame jalo hamuma pasu-pasu di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho bisodakot Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho di dopakot Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaorkon madamena tutodim. Hudul mazuita stok kinak kamanginang tabi gima matang asyar parhala dutta muse. Abang ginang ala dong do dipatu pasi panganon di GSG ala nisian langsung mahita martang yang di bagasan tikion martang yang mahita aliaman nami na di bano gicang mauliate di pasahat rohanami tua depanmu Tuhan dia sini roham dapat tahu hok kami rap di partangyangan mapunai sudi akka pakobasion di huriam di bagasat tahun 2025 nungarap kami di partangyangan di Borginon lau marsi panganum mahami Tuhan sian asini roham na pinaradin huriam pasu-pasu magabisi panganon makor gugu dohot hai pasod dihami melihat mamang nabasah si maram dihami mangasahon Kristus Yesus martanya kami tuho amen. Marsi jalan mahita.